Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Divide et Impera. Apa itu? Here we go. Divide et Impera adalah politik pecah belah atau adu domba yang diterapkan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Strategi politik Divide et Impera ini dipopulerkan oleh Julius Caesar dalam upaya untuk membangun kekaisaran Romawi. Lalu, setelah Belanda datang ke Indonesia, mereka mempraktikkan politik Divide et Impera dengan tujuan memecah belah sebuah kelompok menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk ditaklukkan. Secara harfiah, Divide et Impera artinya adalah pecah dan berkuasa. Politik Divide et Impera adalah politik pecah belah yang diterapkan oleh Belanda, tepatnya oleh VOC, selama berada di Indonesia. VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda dibentuk pada 20 Maret 1602. Orientasi VOC adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga berusaha menguasai jalur perdagangan sekaligus memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, VOC menerapkan strategi politik adu domba atau Divide et Impera. Ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia, jumlah mereka masih sangat kecil dan hanya mampu menguasai beberapa pos dagang dan benteng di Ambon dan kemudian di Batavia, sekarang namanya Jakarta. Guna memperluas wilayah kekuasaannya, VOC menerapkan politik Divide et Impera. Politik Divide et Impera dilaksanakan dengan cara yang pertama, make friends and create common enemy. Yang kedua, manajemen isu. Yang ketiga, win-win solution. Yang keempat, merekrut pemimpin lokal. Yang kelima, pengepungan dana embargo. Yang keenam, mengatur terjadinya perang saudara. Yang ketujuh, excessive force and extreme prejudice atau kekerasan. Biasanya langkah awal yang dilakukan VOC dalam menerapkan politik Divide et Impera adalah dengan make friends and create common enemy. Artinya, VOC berperan sebagai teman dan menciptakan musuh bersama. Make friends terjadi ketika seorang pemilik persamaan ras, etnis, visi, pemikiran, ideologi, dan agama. Apabila tidak ada kesamaan, maka harus dibuat sama terlebih dahulu. Prinsip VOC adalah jika sudah ada kesamaan, maka proses negosiasi dan diplomasi dapat berjalan dengan lebih mudah. Sementara itu, common enemy adalah pihak lain yang menjadi pesaing bisnis VOC. Setelah itu, dilakukan manajemen isu. Pola ini dilakukan dengan menyebarkan kabar burung atau desas-desus, baik di lingkungan politik lokal atau sosial yang lebih luas. Selain itu, bentuk lain dari manajemen isu adalah propaganda, yakni dengan memanfaatkan media massa dan laporan jurnalistik. Selanjutnya, Belanda bermain di dua sisi atau win-win solution. Pada langkah ini, Belanda berpihak pada dua kubu yang saling bertentangan, seolah-olah mereka berada posisi netral. Biasanya Belanda akan memposisikan diri secara netral pada kerajaan yang sedang mengalami konflik internal. Hal ini dikarenakan pihak manapun yang nanti menang, tetap saja Belanda yang akan diuntungkan. Setelah itu mereka merekrut pemimpin lokal. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengakuan secara resmi dan tertulis yang mengatasnamakan kerajaan Belanda. Lalu, pemimpin lokal yang bersedia bekerja sama biasanya akan diberi hadiah sebuah istana megah dan harta berjumlah besar. Pola ini dilakukan dengan cara membuat suatu wilayah menjadi terisolasi, mulai dengan menutup akses komunikasi dan perdagangan hingga blokade militer.
Kemudian cara yang keenam ialah mengatur terjadinya perang saudara, yakni memanfaatkan pribumi sebagai kekuatan militan untuk melawan bangsanya sendiri. Taktik ini pernah diterapkan di Sumatera Barat pada 1821 sampai 1837 ketika Belanda berhasil memprovokasi kaum adat untuk berperang melawan kaum Padri. Taktik yang terakhir adalah exercise force and extreme prejudice atau cara kekerasan. Apabila pendekatan secara halus tidak berhasil, maka alternatif terakhir adalah melakukan tindakan kekerasan. Taktik ini biasanya dilakukan dengan cara menyiksa, menghukum gantung, hingga melempar serangan penuh. Kesimpulannya, politik divide impera dianggap sangat efektif untuk dapat mencapai tujuan tanpa menimbulkan perhatian publik yang meluas. Pendekatannya pun beraneka ragam, mulai dari cara halus hingga ekstrim. Pendekatan politik divide impera adalah dari membujuk rayu dengan memberikan iming-iming hingga pertumpahan darah. Terima kasih smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang divide impera, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.